Video ini dipersembahkan oleh 1393. Ini adalah cerita KKN kami selama pandemi. Hai, seperti yang kalian ketahui, sekarang sedang masa pandemik. Terpaksa kegiatan KKN dilaksanakan secara daring dan luring. Perkenalkan, namaku Septian Herta, Ketua KKN 13B3. Di sini aku akan mengajak kamu untuk melihat kegiatan KKN kami selama 1 bulan. Dusun Kerto, Desa Peret, Kecamatan Peret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tempat di mana kami melaksanakan proker KKN. Sebelum lebih lanjut, aku akan mengenalkan pada kamu teman-temanku. Kiki Amalia sebagai Wakil Ketua. Di Sekretaris ada Dimas Sadinata Pratama dan Hermi Kusmania. Di Bendahara ada Krisna Wiranti dan Putri Mariani Agustini. Di Dokumentasi ada Muhammad Yusuf Effendi dan Murni Musiksin. Di Humas ada Fitriana Dwi Utami. Kita akan memasuki sesi sharing kegiatan. Pertama, bimbingan belajar. Seperti yang kalian ketahui bahwa bimbingan belajar merupakan proker andalan mahasiswa sejak dulu kala sampai sekarang. Tetapi ini merupakan momentum yang tepat karena kita mengetahui bahwa sekolah atau pembelajaran berubah menjadi online, di mana segala kegiatan pembelajaran dilakukan secara online dan di rumah. Tidak sedikit anak-anak yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, baik itu dari memahami materi ataupun dalam mengerjakan tugas. Oleh sebab itu, kami sharing kepada tokoh masyarakat maupun Bapak Dukuh, lalu kami diarahkan untuk membimbing atau melakukan bimbingan belajar pada anak-anak dengan tujuan mempermudah atau membantu anak-anak di sana untuk memahami materi yang diberikan serta membantu dalam mengerjakan tugas. Di sisi lain, ada pula tujuan dari bimbingan belajar ini, yaitu untuk menanamkan semangat belajar kepada anak-anak di Desa Kerto. Kedua, kegiatan keagamaan. Adapun beberapa kegiatan keagamaan yang kami lakukan di sana, mulai dari mengajarkan surat-surat pendek, kemudian Asmaul Husna, nama-nama Nabi, doa sehari-hari, dan juga tentang sejarah Islam. Selanjutnya, kegiatan SBO, seni, budaya, olahraga. Kegiatan SBO kami yaitu membuat kerajinan dari barang bekas untuk dimanfaatkan menjadi barang berkualitas. Selanjutnya, kami juga melakukan pemasangan poster di titik-titik tertentu. Salah satu tujuan poster ini adalah untuk mengajak sekaligus edukasi tentang bagaimana kita harus mengurangi intensitas penyebaran COVID-19 dengan mengupayakan protokol kesehatan yang dimulai dari diri sendiri. Kemudian kami juga ada kegiatan edukasi pembuatan hand sanitizer yang kemudian kita praktekkan dan terwujudlah. Yang kemudian kami membuat kurang lebih 200-an untuk dibagikan ke warga Dusun Kerto. Dan yang terakhir ada penyuluhan dan pembuatan pupuk kompos. Ya, ini merupakan proker terbesar kami. Kami perlu menyiapkan ini semua dari bulan Desember, Januari, hingga Februari. Proker ini merupakan arahan dari Bapak Dukuh untuk masyarakat di sana. Melihat banyak sekali penggunaan pupuk kimia yang semakin tahun semakin meningkat dan harga yang ikut meningkat. Oleh sebab itu, dengan adanya pelatihan pembuatan pupuk kompos ini diharapkan dapat memberikan perubahan dan kemudahan bagi warga atau kelompok tani di Desa Kerto. Demikianlah beberapa kegiatan KKN yang kami laksanakan di Desa Kerto. Ini tidak semuanya, tapi setidaknya ini dapat memberikan gambaran secara keseluruhan tentang kegiatan kami yang ada di sana. Kita akan memasuki sesi kesan-pesan. Biasanya apa yang dirasakan selama ini akan diungkapkan pada sesi ini.
Kiki Amalia, asal dari Ciamis, Jawa Barat, mengambil sastra Inggris di Universitas Ahmad Dahlan. Bagaimana kesan pertama kamu ketika KKN di Kerto? Kesan pertama, kan sebelumnya tuh kenal baru virtual ya. Jadi kesannya tuh, wah kayaknya ini teman-temannya pendiam nih gitu kan. Tapi pas udah ketemu, asik semua. Jadi sangat mengesankan lah. Apa momen paling berkesan kamu selama KKN? Banyak sih, cuman yang paling berkesan kayaknya sih proker yang posyandu ya. Soalnya di sana tuh pecah banget tuh tangisan anak kecil, bayi. Apalagi aku bagian ngasih vitamin. Jadi kayak pengalaman pertama aku ngasih vitamin untuk anak kecil sih. Takut salah sebenarnya, cuman ya udah nggak apa-apa karena bidannya sendiri yang ngasih kepercayaan gitu kan. Coba sebutkan apa saja suka duka kamu selama KKN? Ya suka duka paling karena ini lagi musim hujan, kendala di hujan sih. Kalau kayak mau rapat kehujanan, apalagi yang paling kebilang parah tuh pas mau bimbel. Tapi hujannya tuh nggak reda-reda gitu kan, sampai posko itu mau banjir. Terus anak-anak udah pada nungguin, padahal ya pokoknya waktu tuh udah makin sore gitu. Terus akhirnya tetap kita lanjut bimbel meskipun hujan-hujanan. Oke, apa harapan yang ingin kamu sampaikan? Harapannya sih aku lebih ke kita semua sama teman-teman, cuma bisa berharap semoga silaturahimnya tetap terjalin, nggak sampai di KKN aja gitu. Nanti kedepannya masih bisa tetap komunikasi, bisa main bareng, sharing apapun itu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman kamu? Mulai dari Dimas. Nyebelin. Dimas itu suka ngeledek mulu. Hermi. Helmi tuh, ini berisik sih, tapi asik. Tapi ngajak jajan mulu dia tuh. Soalnya kalau aku main sama dia pasti jajan. Putri. Putri tuh kadang suka sensi. Tapi aku suka, soalnya dia itu gimana ya, apa adanya gitu loh. Ya udah, kalau emang dia lagi bete, apa adanya, nggak usah kayak pura-pura baik ya Put ya. Krishna pendiam sih, tapi ya pokoknya kalau dia udah bersuara, berarti kalau kata teman-teman disitulah dia udah ada masalah lah. Kalau dia udah bersuara. Yusuf. Yusuf apa ya? Dia tuh sama sih ngeselin juga, soalnya sering ngeledek juga. Pokoknya sama aja lah tuh kayak Dimas. Pak D ngeselin tuh Yusuf tuh. Murni karena belum pernah ketemu, cuman ya kesannya kalau ya gimana ya, baik sih kalau di chat, jauh dia soalnya. Fitri itu apa ya baik, sering senyum-senyum sendiri. Ya asik. Oke, terakhir untuk saya. Nah, kamu mah labil, ngeselin. Kadang-kadang kalau hari ini ngomong A, nggak usah nunggu besok deh, nanti malam tuh ganti, tiba-tiba apa gitu. Pokoknya nggak pernah akur lah kalau sama Herita. Putri Mariani Agustini, asal dari Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Oke. Mengambil jurusan Teknik Industri di Universitas Ahmad Dahlan. Putri. Aku punya 5 pertanyaan untuk kamu. Yang pertama, bagaimana kesan pertama kamu ketika KKN di Kerto? Kesan pertamanya jauh, yang jelas jauh. Karena pertama kali ke daerah situ. Kedua, teman-temannya ternyata asik, nggak baperan gitu loh. Apa momen paling berkesan kamu selama KKN? Momen berkesan tuh waktu lomba kemarin terakhir, waktu perpisahan sama anak-anak. Asik aja, soalnya kan selama yang sama anak-anak tuh kan banyak bimbingan. Kalau bimbingan terlalu serius, capek juga. Tapi kalau yang kemarin seru aja, ketawa-ketawa, main lomba sama anak-anak. Walaupun capek ya, asik lah.
Coba sebutkan apa saja suka duka kamu selama KKN. Sukanya ada kegiatan, jadi nggak bosan. Kalau dukanya, pertama sering kehujanan, mau datang, mau pulang selalu kehujanan. Oke, apa harapan yang ingin kamu sampaikan? Harapannya semoga nilai kita bagus semua. Jadi nggak sia-sia kita KKN. Terus semoga kalau kita ketemu di luar saling sapa. Aja dia yang paling sombong. Ya kan kalau aku sombong nggak apa-apa lah. Karena aku udah lihat gitu loh. Yang terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman KKN kamu? Mulai dari Dimas. Dimas itu orangnya asik, suka ngelawak. Terus orangnya ini nggak susah untuk disuruh apapun. Maksudnya mau aja gitu nah. Gitu sih. Hermi. Kalau Hermi baik, asik. Kalau diajak ngomong bicara gitu nyambung gitu loh. Sering ngeliat dia kelahi sama anak-anak yang lain gitu. Sama Dimas, sama Herta. Gitu. Kiki. Kalau Kiki receh, sangat receh. Banyak omong, tapi dia baik banget. Krishna. Krisna, dia itu pendiam, tapi sebenarnya kalau diajak bicara nyambung gitu asik. Nah, teman drakorku lah intinya. Kalau ngomongin drakor, nyambung dan paling heboh dia. Gitulah. Yusuf. Yusuf itu orangnya santai. Terus nggak mau ribet, itu lah intinya. Murni. Murni karena jauh, tapi dia tuh sebenarnya gercep. Kalau misalnya mungkin dia kalau di sini mungkin dia rajin banget nah. Misalnya nggak pernah menunda pekerjaan kita. Nah, apa yang kita minta itu berapa? Beda sama kamu. Iya, beda sama aku. Gitu loh. Fitri kalem tapi asik. Receh juga sih kadang. Suka apa sih Fit gitu loh. Terakhir untuk saya. Kalau kamu tuh sebenarnya baik. Ya semua orang tuh baik lah intinya. Sebenarnya baik. Kapan baiknya? Enggak, baik itu dia ini nggak pernah memihak siapapun gitu loh intinya. Pokoknya di antara kita tuh dia nggak pernah memihak siapapun, kayak aku loh bela ini bela itu, nggak pernah kayak gitu. Cocok sih sebenarnya jadi ketua, cocok jadi ketua. Cuman kadang ada yang nggak cocok ya dia itu jadi ketua. Padahal dia tuh bisa ngerjain itu, tapi kenapa harus nunggu kita? Gitu loh, kenapa? Nah itulah itu. Ya pokoknya baguslah sudah jadi ketua. Informasi untuk kamu, ada salah satu teman kami yang melaksanakan KKN di Patani, Thailand. Namanya Murni Muksisin. Karena masih masa pandemik, terpaksa dia harus melaksanakan broker domisili di sana. Untuk selengkapnya, mari kita simak kesan pesannya selama KKN di sana. Oke, Mbak Murni, bagaimana kesan pertama kamu ketika KKN di Tepus? Aktif gitu Mas, anak-anak di sini tuh ya agak aktif sama kegiatan yang Murni lakukan gitu. Jadi ya itu bikin Murni tuh berkesan gitu Mas. Pertama kali laksanakan KKN di sini. Selanjutnya, apa momen yang paling berkesan kamu selama KKN? Ya setiap kegiatan kita tuh bisa simpan jadi memori yang indah gitu Mas. Semua yang kita lakukan sama anak-anak di sini. Soalnya sebelumnya Murni juga kuliah di sana, jadi nggak pernah bergaul sama anak-anak di tempat gitu. Jadi kesempatan ini juga bisa buat kita tuh dekat sama anak-anak gitu Mas. Oke, selanjutnya apa saja suka duka kamu selama KKN? Bisa lakukan apa yang kita nggak pernah laku gitu Mas di sini gitu. Jadi program yang Murni buat itu juga sebenarnya mirip sama yang ingin bikin di Indonesia, tapi kita nggak ada kesempatan buat di sana, jadi kita lakukan sama anak-anak di sini. Jadi apa yang mereka nggak pernah, jadi mereka pernah gitu Mas. Itu yang suka ya. Terus dukanya mungkin ya lakukan KKN-nya sendiri gitu Mas, nggak ada tim gitu di sini, nggak ada teman-teman yang lain, jadi ya nggak enak juga gitu. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih harapan yang ingin Mbak Murni sampaikan? Ini untuk anak-anak aja ya Mas, kayak pengen bilang
tetap semangat gitu ya Mas. Ya entah kondisi sekarang juga belum normal 100% lah, tapi alhamdulillah di tempat kita tuh ya sudah aman sedikit daripada kemarin gitu ya. Pokoknya tetap berjalan aja, entah dengan kondisinya new normal atau gimana gitu ya, tetap semangat berjalan dengan kondisi sekarang gitu Mas. Maksud murninya gitu. Maaf kalau kurang paham gitu. Udah lama nggak pakai bahasa Indonesia Mas, jadi ya lumayan lah. Dan yang terakhir, apa yang ingin Mbak Murni sampaikan untuk kita di sini? Ya, Murni ingin ucap terima kasih kepada semua teman-teman kelompok 13 divisi 13 B3 yang selalu membantu kelompok dan selalu bantu Murni juga. Entah Murni itu jauh nggak bisa ikut bersama di sana, tapi Murni itu dan teman-teman itu selalu ingat nggak ketinggalan gitu. Entah nggak di sana cuman online aja, tapi rasanya selalu ada bersama gitu Mas. Dan ingin terima kasih banyak-banyak untuk saling bantu buat kegiatan KKN kita ini laksana dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada semua. Muhammad Yusuf Effendi, asal dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengambil jurusan PPKN di Universitas Ahmad Dahlan. Oke, saya ada 5 pertanyaan untuk kamu. Yang pertama, bagaimana kesan pertama kamu ketika KKN di Kerto? Kesan pertamanya adalah KKN tahun ini KKN yang semi offline. Masa? Jadi kurang greget aja, feel-nya kurang dapet ketika yang harusnya kita nginap, kebersamaannya makin erat tapi harus dibatasi gitu. Apa momen paling berkesan kamu selama KKN? Momen paling berkesan adalah dalam bimbingan belajar, karena itu rutin dilakukan seminggu 3 kali. Dan basic saya adalah pendidik, tapi yang dididik ini berbeda. Ketika harus mendidik anak SMA, SMP, dan harus mendidik anak TK, SD, itu beban banget untuk mencari hati mereka. Ya itu susah lah pokoknya. Emosi benar-benar dikuras, harus sabar ngadepin anak-anak gitu. Itu aja sih. Ada dicolok ya. Itu murid saya. Oke, coba sebutkan apa saja suka duka kamu selama KKN. Untuk sukanya adalah saya senang dengan hal-hal yang berbau baru, seperti adaptasi baru. Kan kita ini seperti keluarga baru yang dipersatukan dalam 1 bulan, jadi harus bisa gimana ya, memahami karakter tiap manusia ini kan harus punya teknik sendiri gitu loh, memahami ini gimana gitu. Jadi lebih ke belajar memahami sesama teman sih. Untuk dukanya mungkin ya sama dengan yang anak-anak sudah katakan ya, hujan, online, nguras tenaga, pikiran. Ada yang sakit kan, Putri sakit berhari-hari, ninggalin bimbel kan, gimana ya? Oke, apa harapan yang ingin kamu sampaikan? Harapannya ada nggak ada KKN ini, kita masih tetap menjadi satu keluarga yang utuh. Yang mana nantinya kita nih bisa untuk saling menjaga, mensupport satu sama lain apapun itu, dan jangan pernah lupa apa yang terjadi pada 1 bulan KKN ini. Oke, yang terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman kamu? Dimulai dari saya. Herta, bagi saya Septian Herta Nugroho ini seperti kartu as. Dengan adanya Herta, semua kegiatan ini mudah karena dia punya orang dalam di Dusun Kerto. Itu aja sih kalau Herta gitu. Kartu as. Jadi KKN yang kami jalankan ini banyak terbantu oleh adanya Herta. Kiki adalah partner saya ketika bimbingan belajar. Hermi itu orangnya ulet kalau mempertahankan argumentasinya. Apalagi kalau sedang berdebat dengan Anda ya. Putri
Putri ini Kalimantan banget lah. Intonasi, suara, keras. Ya, saya sudah biasa lah melihat orang seperti Putri ini. Dimas. Wes, Dimas nih partner saya. Karena kami tergabung di sebuah nama yang bernama perlengkapan. Yang itu merupakan tanggung jawab kita berdua. Orang ini nih banyak bisanya daripada enggaknya. Jadi saya salut lah sama dia. Murni. Yang saya kenal dari Murni adalah orangnya gercep, baik, dan terima kasih kepada Murni karena saya punya teman orang luar negeri berkat Anda. Krishna. Kalau dilihat kasat mata mungkin dia pendiam, tapi ada momen-momen tertentu yang dia berani spek untuk mengeluarkan isi hatinya dan keresahannya. Mungkin itu aja sih. Dan yang terakhir, Fitri. Fitri ini dari kita semua, dia yang perawakannya keibuan banget. Jeleknya Fitri itu, dia tuh harus apa ya, kita harus punya ekstra tenaga karena dia nih nggak bisa dijelasin kalau hanya satu kali, harus berkali-kali dengan sebuah pertanyaan yang sama. Mungkin itu aja sih. Hermi Kusmania, mahasiswa asal dari Pekalongan, Jawa Tengah, mengambil jurusan akuntansi di Universitas Ahmad Dahlan. Yang pertama, bagaimana kesan pertama kamu ketika KKN di Kerto? Kesan pertama sih takut aja, teman-teman KKN itu kalem-kalem, nggak bisa menyesuaikan diri. Kan aku orangnya gimana ya, suka guyon, terus takutnya itu teman-teman yang lain itu nggak bisa nerima guyonanku gitu. Itu aja sih. Apa momen paling berkesan kamu selama KKN? Pas bimbingan belajar sih, lebih mengenal anak-anak gitu, lebih paham gimana cara menghadapi anak-anak gitu. Apa saja suka duka kamu selama KKN? Sukanya lebih banyak relasi teman-teman yang jurusan yang lain gitu. Dukanya kejebak hujan nih. Nanti pas pulang juga kehujanan. Terus pas kita di sana kebanjiran. Udah itu aja. Apa harapan yang ingin kamu sampaikan? Pokoknya harapannya teman-teman jangan sampai lupa teman-teman KKN-nya gitu. Pokoknya itu aja, harapannya itu tetap jalin silaturahmi aja. Tuh. Yang terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman KKN kamu? Mulai dari Yusuf. Santuy banget, apa-apa ya gas-gas wae ngono. Fitri. Kalau Fitri orangnya itu ngemong gitu. Terus apa ya? Manutan gitu kalau disuruh. Krishna. Kalau Krishna sebenarnya orangnya juga asik, cuma dia lebih pendiam gitu. Putri. Kalau Putri orangnya bodo amatan. Bodo amatan, terus lebih apa adanya, lebih ya emang ngomongnya gitu sih, bukan emosi sebenarnya, cuma emang ngomongnya keras. Kadang orang ngiranya itu dia emosi padahal enggak, dia baik. Dimas orangnya manutan sih, ngalahan juga, cuma kadang nyebelin. Kiki. Receh banget, receh. Dia tuh apa ya? Aku kenal pertama ya Kiki, terus pokoknya orangnya asik lah. Murni. Kalau Murni orangnya gercep, soal dokumentasi gercep banget. Oke, yang terakhir saya. Tukang nyuruh pertama, tukang nyuruh. Nyebelin banget, banyak yang kesel sama Pak Ketul kalau misalkan. Pesan buat Pak Ketul, besok lagi jangan suka nyuruh. Itu aja udah. Fitriana Dwi Utami, asal dari Bantul, Yogyakarta, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Fitri, ada 5 pertanyaan untuk kamu seputar KKN. Yang pertama, bagaimana kesan pertama kamu ketika KKN di Kerto? Kayaknya temannya ada yang kenal. Apa momen paling berkesan kamu selama KKN? Lomba kemarin, karena aku ikut lomba. Oke, coba sebutkan apa saja suka duka kamu selama KKN. Sukanya kita saling makan bareng. Terus dukanya ngilangin malas. Apa harapan yang ingin kamu sampaikan? Buat teman-teman semua, kalau kita udah penarikan, tetap jaga silaturahmi, jangan sampai di KKN aja.
Apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman kamu? Dimulai dari saya. Nyebelin. tapi baik sumpah. Hermi. Kayak penyayang gitu loh. Putri. Putri Royal. Kalau kita keluarin biarlah. Gak apa-apa. Sultan bebas. Krishna. Krisna pendiam. Kiki. Kiki gak bisa bilang R. Murni. Salam kenal ya, kita nggak pernah ketemu. Yusuf. Kalau pulang paling pertama. Dimas. Seneng dangdut. Dimas Sadinata Pratama asal dari Ngawi, Jawa Timur. Mengambil jurusan Teknik Industri di Universitas Ahmad Dahlan. Oke Dimas, saya ada 5 pertanyaan untuk kamu. Bagaimana kesan pertama kamu ketika KKN di Kerto? KKN-nya reguler, rasa alternatif lah ya. Aduh, pengennya tuh KKN yang nginep. Nyatanya enggak dong, nggak bisa karena ya COVID. Oke, apa momen paling berkesan kamu selama KKN? Momen paling berkesan proker utama sih tematik pembuatan pupuk itu terkesan soalnya PJ-nya saya sendiri. Waduh. Yang paling banyak ngeluarin duit ya itu. Coba sebutkan apa saja suka duka kamu selama KKN. Di dekat, cari apa-apa mudah, komunikasi sama warga enak, dapat teman-teman yang aduh gurih nih, asik-asik semua teman-temannya. Waduh, enggak enaknya pertama itu COVID merubah semua tatanan KKN. Habis itu hujan, habis itu nggak bisa nginap. Apa harapan yang ingin kamu sampaikan? Pertama untuk saya sendiri, semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dari pengalaman ini saya bisa ke dunia nyata, tahu bagaimana cara harus iya betul harus menanggapi segala permasalahan yang datang pada saya, tantangan yang ada masyarakat. Harapannya untuk teman-teman semoga kuliahnya cepat selesai ya kan. Waduh. Untuk masyarakat semoga selepas dari KKN ini masyarakat bisa menjadi masyarakat yang lebih maju, lebih bisa mengembangkan sumber daya yang ada di lokasinya. Oke, yang terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman kamu? Mulai dari Yusuf. Keren lah ya. Apa-apa dulu Kak? Atau Nadia dulu. Santuy. Tapi kadang-kadang nggak gercep balasnya, mungkin banyak kegiatan juga lah ya. Kemarin ada sempro juga dia tuh. Waduh, ada Murni. Orangnya santun cuy. Apa-apa panggilnya Mas ya kan. Aku jadi gak enak diri tahu nggak? Mas, ya Allah, kayak kita tuh udah sepantaran, kita nggak perlu panggil Mas. Habis itu gercep. Krishna. Diem-diem, senyum-senyum. Waduh. Tapi dia tuh asik sebenarnya. Putri, barbar nih orang. Fitri itu kayak mbok-mbok lah ya. Mbok-mbok asal Bantul ya. Udah cocok banget tuh, siap lah nikah. Hermi. Rempong tahu gak sih itu? Tahu orang rempong ya? Gimana sih ya? Tiba-tiba pagi-pagi aku belum selesai anjir nih orang. Kiki. Receh ya tak? Tahu-tahu nyeletuk apa gitu, cerita sendiri-sendiri. Iya nggak tahu. Tapi bisa ambil keputusan sih orangnya, asik lah. Oke, yang terakhir saya. Pak Ketu bisa bawa anak-anak lah ya. Ya berani ngomong lah ya. Wajarnya Pak Ketu ya bisa ngomong, bisa ngadepin masyarakat, bisa ngadepin kita. Waduh, asik orangnya beneran. Dia kalau apa-apa ngobrol ke aku dulu, soalnya aku paling dekat sama dia. Pak ini gimana Pak? Gak enak anak-anak. Dia tuh mau menerima aspirasi gitu. Nggak langsung, pokoknya dia sendiri. Mantap sih. Krishna Wiranti, asal dari Bangka Belitung. Mengambil jurusan pendidikan biologi di Universitas Ahmad Dahlan. Bagaimana kesan pertama kamu ketika KKN di Kerto? Kesan pertama, jujur aku takut, adaptasinya lama sama teman-teman dan juga lingkungan di Kerto. Apa momen paling berkesan kamu selama KKN? Aku mau berkesannya sama anak-anak KKN aja sih, yang kayak kita kumpul bareng, kita jalan-jalan bareng, kayak gitu sih.
Apa saja suka duka kamu selama KKN? Sukanya lebih ke kumpul sama teman-teman KKN, jalan-jalan, makan bareng, makan bareng ya kayak gitu. Kalau dukanya banyak sih dukanya, apalagi kita kemarin dapat kritikan ya dari pemuda sana. Gitu sih. Apa harapan yang ingin kamu sampaikan? Sukses terus, kuliahnya lancar, skripsinya cepat kelar, cepat wisuda. Dan juga kalau ketemu di jalan, jangan sombong, jangan pura-pura lupa. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman kamu? Dimulai dari Fitri. Perjuangkan kalemmu. Murni. Murni kayaknya orangnya aktif deh. Yusuf. Yusuf pendiam sih ya, Yusuf pendiam. Putri. Orangnya seru ya, karena kami suka satu sama suka-suka drakor, jadi nyambung pembahasannya. Hermi. Hermi glowing banget. Dimas. Dimas sih asik, terus orangnya juga baik sih. Kiki orangnya aktif, banyak omongnya. Tapi kalau dia nggak ada tuh ya berasa sepi sih. Oke, yang terakhir saya. Pak Ketua ya. Public speaking-nya bagus, terus orangnya sopan, tapi dia tuh ya kalau nyuruh orang tuh nggak lihat ini pekerjaan cewek kek, pekerjaan cowok kek, pekerjaan cowok disuruh cewek. Terus kalau orang nyuruh dia nyuruh orang juga. Pokoknya aku keselnya digituin. Masa kemarin aku disuruh ambilin banner yang tinggi, gak mikir dia tuh memang. Iya, dia bilang gila RT ini juga aku. Iya memang dia tuh. Ya di depan itu. Dasar si Herta ya, ketua. Udah. Karena ada kesalahan teknis yaitu video saya hilang yang tag tentang kesan-kesan kemarin, terpaksa saat ini saya harus tag ulang mengenai kesan-kesan selama KKN di Kerto. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasi waktu. Jadi yang pertama itu tentang bagaimana kesan pertama kamu ketika KKN di Kerto. Kesan pertama mendengar nama Kerto itu tuh kaget dan seneng. Dan itu aja. Kemudian apa momen paling berkesan kamu selama KKN? Momen yang paling berkesan selama KKN di Kerto itu semuanya yang berkaitan dengan anak-anak dan juga mendapatkan keluarga baru dari teman-teman KKN. Apa saja suka duka kamu selama KKN? Sukanya itu bisa disambut dan diterima oleh masyarakat, dan dukanya itu cuacanya yang hujan dan juga COVID. Apa harapan yang ingin kamu sampaikan? Harapan untuk saya semoga kegiatan KKN selama 1 bulan ini dapat membawa perubahan bagi kehidupan saya, dan untuk masyarakat semoga kegiatan kami di sana itu dapat memberikan manfaat, dan untuk teman-teman kalian luar biasa. Oke, yang terakhir apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman kamu? Saya urutkan mulai dari Kiki. Kiki itu orangnya asik, receh, dan peduli. Terus Dimas itu serba bisa, peka, dan dia itu juga gokil pokoknya. Hermi itu baik, cermat, care, penyayang anak-anak, tapi dia itu kadang suka ngeyel sih, dikit. Terus Putri itu santai dan seru orangnya. Krishna itu pendiam di awal tapi gokil di akhir gitu. Terus Yusuf itu santuy banget, gercep, kreatif, dan dia itu temenku pokoknya. Murni itu kreatif juga, gercep, dan dia itu sangat sopan lah kalau berkomunikasi. Terus Fitri sabar, penyayang anak-anak, peduli, care, pokoknya dia itu udah keibuan banget lah. Itu. Demikian adalah cerita KKN dari 13B3. Bagaimana dengan cerita kamu? Sampai jumpa.